Oke, kita udah ada 3 yang turun ya. Di sini, oke, mungkin teman-teman, ada yang baru jadian ya, atau baru kenalan ya, sama seseorang tersebut. Ya, perasaan dia lagi sayang-sayangnya banget sama kamu. Ini ya, yang aku lihat, orang ini memang baru saja ya, dekat dengan teman-teman gitu ya, dekat dengan kamu dan dia punya perasaan yang dalam ya. Dan dia suka ngelamunin kamu gitu, saking sayang dan cintanya gitu, dia bener-bener suka ngelamunin kamu dan hobi ngelamunin kamu. Sikapnya saat ini serius terhadap kamu ya. Lalu saat ini, banyak diam gitu ya, karena kalian selalu bertengkar ya, selalu cemburuan ya gitu. Karena apa? Karena dia yang kamu cintai adalah orang yang sudah memiliki pasangan atau sudah memiliki keluarga ya. Di sana mungkin waktunya tidak bebas, tidak panjang, tidak banyak untuk kamu sehingga kamu sering jengkel, sering kesel dan lama banget ya buat ngebales WA mungkin atau telepon mungkin atau ketemuan ya, bikin kamu sama dia sekarang ini banyak diem atau cuek sama dia ya. Atau kebalikannya dia cuek sama kamu karena kamu di sini terlalu bawel atau sering marah ya. Sering marah. Jadi apa yang dia inginkan sama kamu ya, hubungan dengan kamu pinginnya seperti apa yang dia inginkan gitu kan. Kamu adalah orang ketiga di dalam hubungan ini, dia pinginnya aman gitu ya. Tapi kamu di sini pinginnya perhatian plus, perhatian lebih sehingga tidak sama seperti apa yang dia pikirkan gitu. Saat kalau dia lagi bersama keluarganya, dia hanya ingin tidak dapat gangguan dari kamu, tetapi kamu tidak seperti itu ya. Karena dia tidak pernah menyempatkan untuk memberikan kabar sehingga mungkin kamu pun di sini banyak cemburu, banyak bertengkar, banyak sekali memarahi dia sehingga saat ini sikap kamu lebih cuek ke dia atau banyak diem ke dia dan atau mungkin bisa kebalikannya dia ke teman-teman ini ya sikapnya banyak diem. Jadi bagaimana hasrat gairah dia dan bagaimana rasa cinta dia sama teman-teman. Ya dia sayang gitu, sikap dia serius, sayang banget meskipun di sini hubungan kamu sama dia baru ya. Tetapi karena kamu sama dia tuh sering berantem ya belakangan ini mungkin juga sering salah paham belakangan ini ya, itu yang membuat hubungan kamu sama dia tuh banyak ruwetnya, banyak ributnya gitu ya. Padahal sikap dia ke kamu tuh serius, dia benar-benar tidak main-main gitu ya. Dia benar-benar sangat mencintai kamu, bahkan dia tidak pernah mau membuat kamu kecewa. Tapi di sini apa yang dia inginkan itu gini ya, karena dia sudah punya keluarga, dia maunya kamu tuh bisa ngikuti apa yang menjadi keinginannya dia. Tetapi di sini mungkin kamu juga tidak tahan ya menahan rindu, makanya kamu selalu cari tahu atau cari kabar tentang dia sehingga setiap kali kamu cari kabar tentang dia kamu hanya dapat kecewa ya karena dia selalu salah paham juga dikiranya kamu mau mengacaukan dia dengan keluarga gitu ya dengan mengacaukan hari-harinya dia dengan keluarganya padahal enggak ya karena kamu rasanya kangen aja gitu panas hatinya ya namun eh, karena memang hubungan ini adalah cinta ketiga, cinta terlarang gitu ya. Jadi apa ya, banyak sekali ego, banyak sekali kecemburuan ya, entah di kamu atau mungkin juga bisa di dianya ya, cemburu karena dia takut kamu dekat dengan orang lain, dia takut kamu disentuh oleh orang lain, makanya dia banyak curiga, banyak sekali proteksi-proteksi yang dia berikan sama kamu berupa perkataan mungkin juga dari tulisan ya yang dia kasih ke kamu supaya kamu jalani gitu ya, tidak kamu langgar ya. Di sini ruwet banget hubungannya karena sering ngambek, sering bertengkar gitu ya. Sering ada cengeng-cengengan mungkin nggak di dia karena sebenarnya sih dia juga doi kamu ini sebenarnya tuh sayang banget ya meskipun dia udah punya keluarga tuh dia apa ya jiwanya itu memang kencang banget ke kamu ya tapi dia bingung gitu ya bingungnya kenapa. Bingung ya, karena sekarang ini kamu sering marah, sering ngambek, sehingga kayaknya hubungan ini tuh kayak cepet lambat laun tuh cepet berakhir gitu loh. Kalau aku bilang seperti itu, karena banyak sering ngambeknya kamu sama dia, banyak sering cemburunya, sehingga dia tuh kayak yang mumet gitu ya dengan kelakuan dan sifat-sifat yang kamu miliki ini ya, membuat dia kayak yang
akan bisa jalan lama nggak sih gitu ya. Dia khawatir sih ke sana, dia ada perasaan khawatir, cuman karena untuk saat ini ya, karena juga masih baru gitu, dia masih ngerasain sayang, masih ngerasain cinta dan kangen, tapi ke depannya ini nanti aku lihat dari kartunya ini banyak konflik ya, banyak pertengkaran, akan banyak kecemburuan ya. Meskipun kamu sama dia sama-sama cinta, sama-sama sayang dan sama-sama besarnya ya. Karena kalian berdua memang nggak bisa berpisah, nggak pernah bisa jauh ya. Meskipun begitu ya, cinta itu memang ada di hati kamu, di hati dia gitu, tapi, selalu bertengkar dan was-was gelisah hatinya. Mungkin karena kamu juga ingin diperhatikan, butuh waktu untuk dikencani, tapi dia mungkin, lebih fokus ke keluarganya ya. Jadi membuat kamu jadi kayak sering ngambek gitu ya. Dia fokus ke keuangannya dan ke keluarganya, lalu kamu seperti yang, tidak diberikan, apa ya, waktu untuk kencan, untuk ketemuan, untuk me time sama dia gitu. Jadi kamu banyak ngambek sehingga kamu juga banyak ngelamun gitu ya. Entah ini bisa energi bolak-balik ya teman-teman, nggak di kamu atau enggak di pasanganmu. Tapi di sini yang aku rasain adalah perasaannya dia gitu ya, banyak diam saat ini, banyak cuek karena mungkin dia menghindari supaya kamu, tidak selalu dan terus-terusan menghubungi dia, supaya kamu mengerti bahwasanya, mungkin saat ini dia sedang tidak baik-baik saja di keluarganya atau di dalam rumah tangga dia di sana ya, ada hubungan atau ada masalah di hubungan mereka, konflik, entah itu masalah keuangan atau mungkin juga sikapnya dia terhadap pasangannya, sehingga si pasangannya banyak curiga, overthinking dan khawatir ya, sehingga, khawatir juga dia gerak-geriknya atau simpanan di handphone. Aku lihat seperti itu ya, simpanan di, alat komunikasi atau mungkin juga dia ada curiga, makanya dia selalu berhati-hati untuk tidak, suka ya kamu menghubungi dia kalau sedang ada di rumah. Makanya dia sengaja untuk nyuekin kamu, untuk ngediemin kamu supaya kamunya bisa berpikir gitu, "Oh iya, jadi kamu lebih apa ya namanya ya, lebih menghindarilah dengan hal-hal yang, mengundang, pertengkaran lebih besar atau mengundang penyakit dan masalah besar ya. Orang hubungan sama kamu aja udah mengundang masalah banyak dan kamu saat ini justru malah sengaja untuk mengacaukan dia ya. Sebenarnya gini, aku melihatnya memang bukan mengacaukan ya, tetapi karena mungkin rasa sayang, kangen, rindunya gitu ya, kamu sama dia besar dan waktu yang dia berikan ke kamu sedikit, sehingga membuat kamu tuh selalu banyak curiga, panas, was-was ya, hatinya bengkok gitulah, banyak istilahnya, kayak, berprasangka-prasangka yang jelek ke dia, sehingga kamu tuh selalu, ya balas nggak dibalas kamu selalu memberikan pesan ke dia supaya kamunya lega hatinya, justru bukannya lega malah tambah panas dan was-was gelisah ya. Akhirnya yang ada apa, ruwet, rumit hubungan kalian, tapi tetap kalian masih saling sayang dan saling cinta ya, pelin-pelan memang gitu, tapi memang karena hubungan ini masih baru, jadi, mungkin dia juga mau ninggalin masih sayang, nggak ditinggalin juga dia bingung ya, karena kamu, banyak ngambek, banyak ruwet, dan banyak overthinking ke dia ya, sehingga membuat dia gitu ya banyak ngerayu kamu atau mungkin kebalikannya kamu yang ngerayu dia supaya hubungan ini terus jalan ke depannya, terus sehat gitu ya, nggak sering marah-marahan. Jadi mungkin salah satu di antara kalian ada yang mengalah gitu ya, ada yang tidak membesar-besarkan masalah ini gitu supaya terus berjalan gitu ya, kehidupan keluarganya baik-baik saja dan kehidupan percintaan dengan kamu pun berjalan baik-baik saja. Meskipun ada halangan di sini ya, ada halangan yang besar yaitu keluarganya yang membuat kamu jarang sekali diperhatikan bahkan mungkin untuk dikunjungi ya. Dan inilah halangannya yang membuat kamu saat ini banyak diem ke dia atau mungkin bisa sebaliknya ya, karena pekerjaan juga dan juga karena keuangan bisa mempengaruhi ya. Jadi teman-teman jaga sikap juga, jangan terlalu sembarangan gitu ya kalau memang, kamu sama dia harus cari tahu dulu gitu loh, dia tuh sebenarnya dengan keluarganya seperti apa, kalau baik-baik saja, kalau dalam keadaan yang sebenarnya udah punya pasangan, kenapa sih meski harus menjalin hubungan dengan orang tersebut ya. Pada akhir nanti akan kecewa gitu loh ke depannya. Kenapa kamu yang banyak dikecewakan oleh dia gitu loh. Kamu nggak akan pernah
pernah dapetin waktu, kamu nggak akan pernah dapetin perhatian yang kamu inginkan gitu. Percuma kamu nanya ke sana, nanya ke sini ya. Yang benar adalah memang kamu harus menjauhi dia. Karena apa? Karena dia sudah memiliki pasangan, dan itu nggak mungkin bisa ya membuat kamu selalu dispesialin atau bahkan kamu selalu di nomor satuin gitu. Itu nggak bisa terjadi seperti itu sampai ke depannya. Kenapa? Karena dia punya keluarga gitu loh ya. Kamu di sini adalah pihak ketiga, jadi kamu harus waspada. Mau nggak mau kamu akan merasakan kesedihan terus-menerus dan panas hati, banyak cemburu pokoknya ya. Makanya kamu harus ngerti posisi kamu sebagai siapa dan bagaimana ya. Kalau laki-lakinya atau perempuannya ini mengerti dan pengertian, kalau enggak, ya kan capek di badan sendiri, pikirannya jadi kemana-mana, nggak bisa istirahat gitu ya kan. Jadinya darah kurang, sakit kepala gitu ya, migrain atau vertigo. Itu kan akibat dari banyak melamun, banyak pikiran, banyak menyimpan perasaan-perasaan yang tidak tersampaikan, akhirnya jadi penyakit. Makanya teman-teman waspadalah, jangan sampai memiliki hubungan seperti ini. Karena apa? Meskipun enak, meskipun nikmat mungkin yang bagi orang-orang yang sudah kecanduan, tapi percayalah kedepannya selalu banyak penyakit dan tidak mungkin akan cepat lekas sembuh jika sudah disakiti ya, bahkan ditinggal pergi. Makanya bagaimana agar ini terus berjalan dan aman ke depannya ya teman-teman, yaitu mengerti, satukan visi dan misi teman-teman seperti apa ke depannya dengan pasangan ya, dan mengerti posisi dan mengerti bagaimana waktu dia, seperti apa dia gitu ya, supaya kamu sama dia tetap bersama, tetap menyatu. Aku bukan menyarankan untuk orang-orang yang pihak ketiga untuk berbuat seperti itu ya, tapi memang ini ya teman-teman ya, apa namanya, mereka itu ada gitu ya, status mereka sebagai orang ketiga tuh ada, bukan cuman pasangan saja, mereka tuh ada di dunia ini ya, diciptakan Tuhan itu ya. Semua ada di sini ya. Jadi kita tidak bisa, jadi aku tuh membacakan kartu lintrik itu nggak bisa dengan bilang aku nggak suka orang ini, ya nggak bisa ya, karena memang harus kubacakan, karena di sini memang ada orang kedua ya, kamu atau kamu sebagai orang kedua di sini ya, yang masih baru gitu, makanya masih bucin banget dan ya gitu deh, banyak bertengkarnya, banyak cemburuannya, banyak prasangka-prasangka karena kamu baru mengenal ya. Entah bagaimana ke depannya, kan ke depannya banyak keributan, banyak kecemburuan gitu ya. Karena di situ kamu terlalu bawel, nanti hati-hati banget ya. Khawatirnya apa? Nanti kamu akan membangun egonya dia, dari ego yang lembut ke bukan bukan ego yang lembut, dari ego yang hanya sedang-sedang aja, nanti jadi bisa beringas, jadi kasar gitu, karena kamu yang melatih. Jadi hati-hati, jangan sering apa ya namanya memupuk sifat-sifat yang seperti ini kalau memang kamu berada di posisi orang ketiga, karena itu tidak akan berhasil ke depannya. Jadi harus apa? Banyak ngalah. Ngalah kan bukan berarti kalah gitu ya, tapi kan kamu di sini harus mengerti posisi. Tapi aku cuman mau ngasih saran dan memberitahu ya untuk halayak banyak betapa sedihnya ya sebagai seorang perempuan kalau kamu harus diduakan, ditigakan, diempatkan. Jadi baik-baiklah dalam mencari pasangan, pilih-pilihlah seperti kamu mencari pakaian, mencari makan, mencari apapun yang terbaik buat kamu. Jangan asal-asalan, karena ini untuk masa depan. Nggak cuma sebentar, ini sampai wafat gitu ya. Jadi banyak-banyaklah berdoa untuk dihindari dari hal-hal yang seperti ini. Meskipun mungkin ya sudah ditakdirkannya adalah sebagai orang ketiga, semoga dia memiliki perhatian penuh sama teman-teman. Meskipun dia sudah punya keluarga, tapi dia memiliki waktu, memiliki apa ya namanya itu, support ya terbaik gitulah, maksudnya seimbang, tidak dilebihkan di sana, tidak dikurangi di teman-teman ya, atau di orang pihak ketiga, tapi bisa dia memperlakukannya sama gitu. Apakah dia main-main dalam hal ini? Sebenarnya dia nggak main-main, dia memang serius ingin menikahi teman-teman, tapi cuma di sini banyak konflik yang terjadi ya. Juga ada yang ketidakberesan di dalam hubungan keluarganya, membuat suasana hatinya, pikirannya jadi banyak sering terjadi masalah, bentrok dengan energinya dengan teman-teman ya. Jadi kalau dia di rumah lagi ada masalah, terus tiba-tiba datang ke teman-teman, itu kan mau dapat perhatian, mau dapat kasih sayang, tiba-tiba diomelin, tiba-tiba dikasarin. Akhirnya apa? Nanti dia akan terbiasa dikasarin dan akan kasar. Lama-lama teman-teman akan disakiti. Jadi hati-hati ya, jangan sampai sudah menjadi orang ketiga lalu sering disakiti, tidak pernah dijumpai, itu kan sangat menyakitkan ya. Jadi kalau memang ada orang-orang atau teman-temanku yang mengalami posisi seperti ini ya, baik buruknya teman-teman tahu bagaimana rasanya, bagaimana keadaan diri teman-teman ya di posisi seperti ini ya. Semua
harus tetap kembali lagi kepada karma ya, karena semua apapun yang kita lakukan akan kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Semoga ini yang sudah ditakdirkan berjodoh dengan orang yang sudah berpasangan, semoga berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada halangan rintangan, dan semoga teman-teman juga bisa mengerti posisi sebagai orang ketiga. Jangan selalu bertengkar ya, atau mungkin pasanganmu ini adalah orang yang galak, yang suka berantem, yang tidak suka dinasehatin atau tidak suka diajak ngobrol baik-baik, maka tinggalkan aja, nggak usah diteruskan ya. Menjadi orang ketiga lalu sering dikasarin, sering dijahatin, nggak usah seperti itu ya. Kamu harus punya harga diri ya, jaga nama baikmu sendiri, badanmu ya, agar terus sehat sampai hari tua. Jadi tinggalkan saja kalau ada ciri-ciri orang yang galak, yang suka marah-marah, suka menuntut, yang suka ngasih aturan banyak ya. Jangan mau ditemenin, jangan mau mendampingi sampai nenek kakek ya, bahkan dia akan mungkin setengah perjalanan aja ya di dalam kehidupannya, mungkin nggak akan lama menemani teman-teman ya. Jadi cuman ngambil sari-sari patinya, setelah itu dibuang ya. Jangan sampai seperti itu, nauzubillah min zalik ya. Di sini ada King of Cups, yang mana memang dia sangat mencintai kamu gitu ya, betul-betul sangat mencintai kamu. Dia orang yang dewasa, usianya lebih dari teman-teman gitu ya. Dia sebenarnya orang juga diem, tapi diem-diem begini juga dia tegas, galak, dan tapi bisa memposisikan sikapnya itu nggak selalu terbuka di halayak umum dan di setiap waktu, enggak ya, hanya tergantung di keadaan-keadaan tertentu ya. Lalu di sini komunikasi kamu sama dia memang selalu baik gitu ya, tapi kadang di sini udah mulai membaik lah istilahnya, kamu mengerti apa yang apa yang harus kamu lakukan ya. Jadi ini pesan semestanya seperti itu, agar hubungan kamu semakin membaik ke depannya, maka perbaiki komunikasinya ya. Jadi jangan selalu tuduh menuduh terus untuk hal-hal perselingkuhan lain apa sebagainya ya. Dihindari supaya apa? Supaya langgeng hubungan kalian ke depannya nanti. Dan di sini ada King Pentacles, yang artinya adalah sebenarnya gitu, dia itu pengennya dimengertiin kamu gitu loh, layaknya seperti dia raja. Jangan apa-apa tuh kamu yang selalu pengen di nomor satu, atau pengen di apa ya namanya ya, dimanjain lah sekali-sekali, atau mungkin keinginan dia loh kamu ikutin apa yang dia inginkan gitu ya, apa yang dia bicarakan gitu. Mungkin nggak setiap hari, tapi kamu bisa bagi setengah-setengah, misalkan setengah bulan kamu manja, setengah bulan kamu tegas. Oh, bisa begitu ya. Tapi ya kalau memang jalannya adalah orangnya itu tipe seperti itu ya, apa salahnya teman-teman bisa melakukan hal tersebut ya. King of Pentacles, dimana dia mungkin juga orang yang sudah mapan ya, sudah memiliki keuangan yang baik, keuangan yang bagus, pekerjaan yang bagus ya, sehingga juga di situ menambah rasa sayang kamu ke dia. Atau mungkin sebaliknya, kamu memiliki pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik, membuat dia tuh sayang sama kamu dan selalu menjaga kamu. Meskipun sering bertengkar, tapi nanti lama-kelamaan kamu akan mengerti, memperbaiki sikap kamu, memperbaiki komunikasi kamu, sehingga kamu menganggap dia sebenarnya seperti pasanganmu, dan dia bisa apa ya namanya ya, satu sama lainnya saling mensupport, saling mendukung ya. Itu ada di King of Pentacles. Nah, selanjutnya ada Knight of Swords, yang mana hubungan ini memang tidak untuk main-main, tapi untuk serius, jangka panjang ya. Makanya dia di sini sangat benar-benar sangat tegas ya terhadap kamu. Mungkin juga sebaliknya, kamu yang tegas terhadap dia. Jadi tidak mempermainkan cinta yang kalian apa hubungan yang kalian terjalin saat ini tuh nggak untuk main-main, nggak untuk separah waktu, tapi untuk serius ke masa depan ya. Jadi di sini kenceng banget, kamu selalu selalu mengingatkan gitu ya, hubungan ini ke depannya harus begini, bukan cerewet atau bawel, tapi kamu hanya selalu memberikan wejangan supaya berhati-hati di dalam perjalanan, agar tidak timbul kecelakaan, masalah besar gitu ya, sehingga tidak sampai masuk ke pernikahan ataupun memiliki keturunan. Jadi itu harus dihindari ya, setelah memperbaiki komunikasi gitu. Di sini ada Ten of Cups ya. Oke, kamu tahu kan kalau kamu sedang berhubungan dengan orang yang sudah memiliki keluarga. Jadi kamu harus sabar, menanti, jangan terus-terus gitu ya. Kok aku gini banget sih nasehatnya? Enggak, bukan nasehat sih ini ya, tapi sekedar memberikan gambaran dari cerita gambar yang kita buka ini loh, Ten of Cups gitu ya. Di sini juga di bawahnya ada Ten of Pentacles, dimana tuh memang hubungan ini tuh jodoh
jodoh ya, kamu sama dia itu jodoh gitu, bakal dipersatukan, bakal dipertemukan dalam satu ikatan gitu ya. Di sini ya, kamu akan memiliki banyak anak, kamu akan memiliki keluarga dengan dia gitu ya. Kamu sama dia memang harus selalu bersama dan tidak terpisahkan, dan ini akan terjadi, kamu dan dia akan menikah ya. Di sini ada Six of Wands, di mana ya mungkin tidak lama-lama ya pacarannya gitu, tidak lama-lama dalam menjalin hubungan, kamu sama dia ke depannya akan menjadi satu ya. Mungkin ada pernikahan yang akan terjadi di antara kamu sama dia ya. Di sini ada Ace of Pentacle yang artinya apa? Kamu kan masih baru sama dia ya, dia ingin memulai semuanya dari awal, dari nol gitu ya. Jadi dalam hal cinta, bahkan keuangan, dia benar-benar saling apa ya namanya ya, saling membaharui gitu ya. Bukan berarti dia memang gonta-ganti pacar, enggak, memang kebetulan memang jatuh cinta atau jodohnya sama teman-teman, sama Anda gitu ya. Terus dari situlah dia mulai memperbaiki yang namanya kelakuannya dia, mungkin yang tadinya keras, yang jelek, sifat dia yang selalu gelisah, selalu curiga, selalu baperan, dan juga mungkin keuangannya yang nggak beres, nggak bagus. Nanti dia akan memperbaiki itu sedikit demi sedikit, akan dikurangi hal-hal yang apa ya, hal-hal yang dapat merugikan di hubungan kalian berdua gitu ya. Lalu di sini ada Two of Swords yang artinya adalah memang ini berat sih kalau kamu memang meminta untuk memilih ya, memilih salah satu. Jadi kamu nggak mau diduain atau nggak mau jadi orang kedua, makanya kamu memberikan peringatan atau memberikan apa ya namanya ya, mengutarakan segala unek-unek kamu ke dia. Jadi dia sekarang ini bingung, tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Padahal dia bisa membuka matanya gitu loh. Oh ya begini, oh ya begitu. Tapi dia tidak, dia enggan. Dia ingin memiliki kamu dan juga ingin memiliki dia. Jadi kamu sekarang maksa seperti itu, malah adanya bertengkar ya sama dia seperti. Nah, di sini ada two of Pentacles ya. Di sini lagi ada dua lagi, dua ya. Yang mana ya sebenarnya ini kartu kartu keberuntungan sih kalau kataku bilang, meskipun kamu ribut seribut-ributnya sama dia gitu ya, meskipun kamu meminta dia untuk berpisah mungkin dari pasangan sanya atau mungkin bagaimana ya, tapi di sini dia bingung memilih ya antara kamu dan dia pinginnya dua-duanya, pingin kamu, pingin dia ya, jadi pengen balance lah gitu, niatnya pengen ada dia kalian aja gitu, dia nggak mau ngelepas di sana, dia juga dan dia juga tidak mau kehilangan kamu gitu ya. Aduh capek deh, tapi memang seperti itu yang terjadi gitu ya. Karena apa? Karena dia ngerasa kamu adalah orang yang sangat dia impikan selama ini ya. Apapun yang dia inginkan, sentuhan, belayan yang kamu berikan tuh ke dia, benar-benar orang yang sangat lembut, orang yang benar-benar mengerti dia sehingga dia jatuh cinta dan sayang sama teman-teman. Begitu juga dia dengan pasangan sahnya, dia nggak bisa pergi dari dia karena walau bagaimanapun dia kan meniti karir dari nol bersama pasangan sahnya gitu ya. Jadi dia tidak bisa melepaskan si pasangan sahnya ya, bingung gitu ya, gitu. Dia nggak mungkin bisa melepasnya karena dari awal dulu ya dia yang menemani. Saat ini dia jatuh cinta mungkin juga karena sifat dan komunikasi dari pasangan sahnya yang tidak baik sehingga dia berpaling dan berhubungan dengan teman-teman. Di sini ada The Sun, oke. Memang hubungan kalian tidak selalu berjalan lancar, tapi di sini kelihatan selalu bahagia, selalu ceria, selalu ada hal-hal kebaikan di dalam hubungan kalian berdua, meskipun di situ ada halangannya yaitu anak ya. Dan aku ngerasain juga mungkin teman-teman di sini udah sejauh mana gitu ya berpacaran berpasangannya ya, mungkin udah jauh ya, nggak lama lagi mungkin ada yang sudah mau memiliki momongan ya. Oke, dijaga baik-baik, jangan banyak bertengkar dan ingat waktunya ya, jangan mengganggu juga, terus jangan sampai kalian bertengkar, yang satu meminta untuk satu menceraikan pasangan sahnya atau ingin berpisah dari hal-hal yang kamu tidak suka ya. Di sini aku tidak mengistimewakan pasangan sahnya dan juga tidak memenangkan si orang ketiga ini ya. Keduanya memang sudah ditakdirkan seperti ini, jadi mau bagaimana ya, pembacaannya seperti itu ya. Tapi yang jelas dia sayang sama kamu dan juga dia tidak bisa melepaskan si pasangan sahnya tersebut. Meskipun di sini ada halangannya si anak ya, ada halangan tembok yang begitu tinggi yang tidak bisa menyatukan kamu setiap hari, tapi kamu sangat bahagia memiliki dia, begitu juga dia hatinya sangat bahagia
bisa mendapatkan kamu dan bisa selalu bersama-sama sama kamu meskipun tidak berjumpa gitu ya. Dia walaupun sering terhayal, terbayang, tapi dia sayang dan kangen sama teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, di sini ada inisialnya. Sebelum inisial kita bacain zodiak. Ada Scorpio, Sagittarius, Taurus, Aquarius, Gemini, Virgo, Leo, Capricorn, Libra, Capricorn lagi dan Leo lagi. Jadi energi Leo dan Capricorn dan juga Libra ya saat ini. Oke, enggak, bukan Libra tapi Leo dan Capricorn ya yang saat ini energinya lagi tinggi di cerita hari ini. Orang baru ya, jadi lagi jatuh cinta sama orang baru ya. Orang barunya mungkin di bawah 1 tahun atau sudah 1 tahun lamanya hubungan ini ya, tidak lewat dari 1 tahun. Ada inisial B, ada inisial O, ada inisial F. Oke, nanti silahkan dibaca saja huruf-huruf yang saya keluarkan ini ya. Kemarin ada yang komentar itu loh, jangan terlalu percaya dengan bacaan-bacaan ini apalagi ada inisial-inisial dan zodiak. Oke, buat hal-hal pikiran seperti itu jangan sampai kalian datang ke channel-channel yang membacakan tarot gitu ya. Kalau kamu nggak suka ya nggak usah ditengok gitu loh ya. Kalau kamu ngerasa penasaran berarti memang sebenarnya kamu lagi cari berita yang bagus, ceritanya nggak bagus, kamu kata-katain ya si pembacanya atau hasil-hasil dari bacaannya. Jangan seperti itu ya guys ya. Nanti karmanya ternyata tiba-tiba kamu jadi pembaca tarot, jadi pembaca lintrik, jadi tukang lintrik, jadi tukang apa nah pelet ya. Jangan seperti itu karena apapun yang dilakukan oleh orang lain kamu tidak sukai, maka itu akan terjadi pada dirimu sendiri dan akhirnya kamu akan mencintai apa yang kamu tidak sukai dari orang lain ya. Jadi dalam berpikir bicara hati-hati meskipun itu di dalam hati tapi itu dia akan menggerakkan alam semesta dan akan terjadi dengan sendirinya gitu ya. Karena ditarik oleh kamu energinya maka itu akan kejadian. Kamu akan tertarik dengan dunia tarot, tertarik dengan dunia lintrik, tertarik dengan dunia perdukunan atau sihir-sihir. Karena apa? Karena kamu sekali datang ke sini terus kamu mencela seperti itu ada kemungkinan besar kamu akan tergiur untuk menyelami bahkan untuk mengetahui ya isi-isi di dalam di dalam setiap pembacaan kartunya ya. Aku juga tidak menyarankan teman-teman untuk percaya ya. Ini hanya sebuah cerita dalam sebuah gambar, bukan sebuah ramalan karena setiap manusia tidak ada yang tepat untuk meramalkan masa depan, tapi ini hanya sebuah prediksi yang sedang dialami seseorang ya. Tidak 100% benar dan juga tidak 100% salah. Jadi teman-teman semuanya bijaklah dalam berpikir, bicara ataupun menjawab sesuatu ya. Oke teman-temanku semua, sehat selalu, panjang umur lahir batin ya, selalu tetap jaga hati nuraninya, jangan mudah untuk terhasut omongan yang tidak baik, jangan mudah tergoda oleh harta yang bukan milik kita ya. Jaga kesehatan, jaga mentalmu agar terus berumur panjang hingga mungkin bisa melebihi 100 tahun ya, karena hidup berumur panjang juga itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita ya, karena kita akan lebih lama lagi memperbaiki ibadah kita. Oke, teman-teman semuanya, aku pamit dan sampai jumpa. Thank you. Bye.